Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, podcast Arjulan mulai hari ini saya nyatakan siap mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arjulan di rumah Merdeka. Merdeka. Oke, hari ini kenapa Pak Fuad pakai salam merdeka? Karena pas bertepatan hari ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kalau dulu anak-anak, kalau dulu para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan berjuang dengan keringat, tenaga, darah, bahkan nyawanya. Nah, hari ini ada yang spesial dari SDN Ujung 9. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang tidak tiap hari kita bisa seperti ini. Beliau adalah Bapak Suhadi SPD MPD. Kita berikan tepuk tangan dulu buat beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat nggih? Selamat pagi juga. Sehat. Alhamdulillah, karena kesehatan merupakan akhir-akhir ini biasa yang paling utama Bapak. Iya, Oke. betul. Anak-anak, kalau yang kelas 4, 5, dan 6 sudah sangat familiar, sudah sangat tahu siapa beliau. Tapi bagi yang kelas 1, kelas 2, karena mungkin belum pernah ketemu beliau secara langsung, nah akan diperkenalkan oleh Pak Fuad secara sekilas. Beliau bernama Bapak Suhadi SPD MPD. Beliau lahir di Pati tanggal 1 September 1969 Bapak, harus nggih? Betul. Ya. Nah, SD, SMP sampai SMA beliau habiskan di wilayah Jawa Tengah, di Rembang, di Pati. Kemudian D2 beliau di IKIP Surabaya, sekarang UNESA. Kemudian S1-nya beliau tempuh di Universitas Unipa Surabaya dan S2-nya di Unipra Surabaya. Nah, ini yang keren anak-anak. Jadi beliau ini kalau menjadi guru sudah berapa puluh tahun Bapak? Jadi guru 25 tahun. 25 tahun jadi guru, bayangkan itu seperempat abad hanya jadi guru. Beliau sudah habiskan selama 25 tahun, itu luar biasa. Nah, ini yang sejak tahun 2010 beliau sudah berprestasi. Satu, menjadi kepala sekolah di SDN Rungkut Kidul 2. Itu prestasi beliau yang pertama. Kemudian di SDN Kerembangan Selatan, kemudian menjadi kepala sekolah di SDN Dupak 1, dan terakhir saat ini sejak tahun 2019 beliau hadir di tengah-tengah kita menjadi kepala sekolah SDN Ujung 9 Surabaya sejak tahun 2019. Berarti sudah sekitar 2,5 tahun Pak. Nah, anak-anak, itu pengenalan beliau secara singkat. Nah, hari ini seperti yang Pak Fuad tadi sampaikan, bahwa ketika para pahlawan berjuang dengan caranya, bahkan dengan mengorbankan nyawa, harta, dan sebagainya, hari ini Bapak Suhadi ini punya cara tersendiri untuk mengisi kemerdekaan. Apa itu? Nah, hari ini merupakan hari yang spesial, hari yang kita tunggu-tunggu, bahwa SDN Ujung 9 Surabaya sudah punya podcast. Kita berikan tepuk tangan. Ini salah satu karya beliau. Jadi kita akan korek-korek Bapak. Ini kenapa sih harus membuang? Kalau membuang uang bukan ya, karena ini sangat bermanfaat. Investasi. Iya. Harus bersusah payah lah kalau bahasa saya. Iya. Membuat studio podcast seperti ini bla bla bla, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini kira-kira tujuannya pripun? Iya. Nah, terima kasih Bapak. Dulu saya lepas ya. Boleh. Nah, anak-anak, ini sudah swab ternyata. Alhamdulillah negatif, kemudian sudah vaksin 2 kali. Ya. Ini kita juga sudah ambil jaga jarak ya. Sudah. Jadi di dalam studio podcast ini hanya saya dan Pak Fuad dan operator sehingga saya akan membuka masker. Yes, monggo. Saya masih karena anak-anak kelas 1 dan 2 mungkin kepengen lihat wajah beliau, wajah saya, terutama kumisnya Bapak. Iya. Ciri khas.
Walaupun tidak seberapa tampan tapi ganteng gitu ya. Tidak seberapa jelek tapi manis gitu lah. Baik Pak Fuad, terima kasih anak-anak sekalian yang di rumah, Bapak Ibu wali murid ya, yang menyaksikan acara ini ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Fuad sekilas ya. Sekilas profilnya Pak Hadi, dan sampai berada di ujung ini perjalanan yang begitu panjang, hampir 25 tahun lebih ya. Iya, 25 tahun jadi guru, kemudian selanjutnya jadi kepala sekolah. Sudah praktis saya ini sudah 35 tahun mengabdi di dunia pendidikan. 35 tahun lebih sedikit. Ya, ini sudah tua Pak, ini sudah hampir 60 tahun, jadi ya tua umurnya Pak, semangatnya apalagi masih kemerdekaan. Gitu. Ya, nanti kita bincang-bincang mungkin lebih panjang tentang pengalaman Pak Hadi kepada anak-anak, kepada wali murid gitu ya. Lain kali barangkali bisa menginspirasi begitu. Betul. Langsung pada pertanyaan Pak Fuad, bahwasanya mengapa sih Pak Hadi kok bersusah payah bersama dengan Pak Fuad dan beberapa teman guru yang mensponsori adanya podcast ini, podcast Arjulan ya. Betul, Arjulan SDN Ujung 9. Karena Bapak Ibu dan anak-anak kita ini di masa pandemi yang tidak tahu ini kita sampai kapan seperti ini. Sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun. Kita tidak tahu kapan berakhir pandemi ini. Sedangkan kalau pembelajaran selama ini secara daring itu juga banyak menemui kendala, banyak menemui hambatan di sana sini, dari sudut anak-anak, dari sudut sekolah ya toh, itu banyak sekali kendala. Lalu kami mencoba untuk mencari bagian daripada solusi, inovasi lah tepatnya. Inovasi agar ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Itu tujuan saya yang paling utama. Karena inovasi banyak, cuman yang kira-kira bisa menyentuh, yang bisa dimanfaatkan sangat maksimal oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak, saya kira ini. Gitu, Pak. Sebelum ini saya ada inovasi juga bersama dengan Bapak Ibu guru. Ada televisi ya toh. Kita membuat stasiun pemancar televisi lalu lokal milik sekolah dengan radius 3 km dari sekolah. Itu anak-anak bisa belajar pakai televisi juga. Ini sekarang pakai podcast. Nah, nanti ada inovasi apalagi ya bisa dikolaborasi dengan podcast, dengan televisi. Monggo. Saya sebagai pimpinan di SDN Ujung 9 akan mendorong sepenuhnya ya Bapak Ibu guru, wali murid, anak-anak agar bisa mengoptimalkan situasi dan kondisi ini bisa untuk jadi pembelajaran anak-anak. Itu saya kira yang paling utama. Dan momennya memang tepat sekarang ini sedang kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ini mudah-mudahan momen yang tepat ini bisa disambut oleh warga sekolah, disambut oleh warga masyarakat dan anak-anak menjadi sesuatu yang bernilai tambah positif begitu. Itu saya kira kurang lebih tujuan saya Pak Fuad. Gitu. Jadi anak-anak itu tadi beliau sudah sangat panjang menjelaskan tujuannya seperti itu anak-anak. Jadi ini adalah usaha dari Bapak Suhadi selaku kepala sekolah atau pada umumnya lembaga SDN Ujung 9 untuk memberikan pelayanan kepada para siswa dengan wali murid ya Pak. Betul. Dengan podcast ini diharapkan merupakan salah satu sumber belajar begitu. Salah satu sumber belajar. Kalau misalnya kita sering pakai Meet, pakai sembarang lah yang kita lakukan. Nah, ini salah satunya. Usaha atau inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN Ujung 9 untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat siswa-siswi di rumah dan buat wali murid tentunya yang ada di rumah. Nah, itu mengenai tujuannya Bapak. Nah, kemudian kira-kira kenapa harus podcast? Kenapa harus podcast? Tadi jelas sudah menjelaskan. Nah, kalau saya ingin tahu secara teknis, mungkin anak-anak juga di rumah pengen tahu secara teknis, kira-kira program
yang jenengan ketika membuat podcast ini mau diapakan gitu loh. Programnya kira-kira mau diisi apa saja gitu Pak. Kalau arahan panjenengan bagaimana Bapak? Ya tentu sekali yang paling utama kita arahkan untuk pembelajaran. Media pembelajaran ya, sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Mengembangkan apa yang sudah kita punya, yaitu studio pembelajaran yang sudah ada, lalu lab IT, lab komputer, dan itu semuanya bisa kita padukan gitu, kita jadikan, kita kolaborasikan sehingga podcast ini akan memudahkan dari sisi teknis, penyiaran, dari penyebar luasan kepada anak-anak, kepada masyarakat, sehingga segala sesuatu yang kemarin itu masih berdiri secara marginal, parsial begitu ya, bisa terkolaborasi utuh, terintegrasi dengan adanya podcast ini. Dan mungkin tidak menjadi sebuah hal yang mustahil ketika podcast ini kemudian juga memberikan manfaat selain dari siswa-siswi Ujung 9. Mungkin ketika orang lain di luar Ujung 9 yang melihat, oh ternyata bagus ya, kemudian menginspirasi lah. Mungkin seperti itu juga Pak. Iya. Kan narasumber kita itu banyak ya. Narasumber yang bisa kita hadirkan di podcast ini, di sekolah ini kan banyak sekali. Kira-kira pihak eksternal nanti bisa diundang nggak Pak? Sangat, itu harus. Misalnya kita nanti mengundang pakar pendidikan, praktisi pendidikan dan sebagainya gitu. Yang utama kita dahulukan adalah bapak-bapak, ibu-ibu pengurus komite, tokoh-tokoh masyarakat sekitar kita ini, Pak Lurah yang sudah dekat dengan kita, Bu Camat yang dekat dengan kita. Ini mungkin bisa mengisi dulu, karena dengan podcast sekolah ini juga membantu beliau-beliau dalam rangka mewujudkan program-program daripada pemerintah. Berarti tidak hanya ke pembelajarannya saja, tidak hanya ke pembelajaran. Seperti sangat bagus ya Pak. Jadi tidak hanya menjangkau hanya untuk, kalau tadi dijelaskan hanya salah satu sumber belajar, ternyata tidak anak-anak. Nanti misalnya kita saling bisa mendapat informasi tentang program, misalnya program kecamatan seperti apa yang ada hubungannya dengan anak-anak sekolah tentunya masih dalam lingkup pendidikan juga sih sebenarnya seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak, kira-kira harapan panjenengan ketika kita sekolah SDN Ujung 9 ini sudah mempunyai, walaupun ini kita masih berbenah. Jadi misalnya nanti sesuatunya kita benahi, kita perbaiki sambil jalan. Yang penting kita jalan dulu, semangat dulu. Nah, kira-kira harapan panjenengan ke depan seperti apa? Kalau saya boleh menjelaskan atau boleh mengartikan harapan panjenengan juga, misalnya karena kan kepala sekolah tidak abadi atau tidak lama di sekolah. Harapannya ke depan seperti apa? Baik Pak Fuad, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak, harapan saya ya dengan adanya podcast ini ke depan, aset ini bisa diberdayakan, ditingkatkan terus, diberdayakan terus, sehingga pemanfaatnya bisa menjadi lebih maksimal gitu ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, dikolaborasi dengan inovasi-inovasi yang ada itu, sehingga prestasi kita di sekolah ini ya gimana ya, prestasi kita ini sudah cukup banyak Pak. Begitu Pak. Kita ini ditunjuk sebagai sekolah model, gitu. Kemudian sekolah adiwiyata nasional. Sekarang menuju ke nasional. Ke nasional. Ke nasional ya. Terus kemudian sekolah apalagi yang kemarin itu KLK ada. Terus kemudian ada sister school dan sebagainya. Nah, program-program itu adalah prestasi-prestasi kita, monumen-monumental kita yang sudah kita raih oleh semua warga sekolah SDN Ujung 9. Dan kalau monumental prestatif itu kemudian mandek di tempat, tidak kita lestarikan, tidak kita kembangkan dengan berbagai macam inovasi, tentu sekali prestasi akan menurun. Oleh karenanya ini harapan saya, podcast ini bisa memberikan sumbangsih
minimal mempertahankan prestasi yang ada, syukur-syukur. Dan media penyiaran juga Pak, supaya informasi banyak masyarakat yang tahu. Betul. Jadi sebagai media penyiaran, sangat betul sekali. Itu saya kira itu Pak Buat. Ya. Jadi untuk mempertahankan apa yang telah kita raih, kemudian meningkatkan. Walaupun misalnya nanti kalau panjenengan sudah dinas di luar atau di tempat yang lain, nggak ada masalah. Jadi artinya malah harapan panjenengan supaya ini diperbagus lagi, dipercantik lagi, diperlengkap lagi yang betul. semakin canggih seperti itu Pak. Iya. Oke, anak-anak, jadi tapi ini informasi yang menarik. Seperti tadi arahan dari Bapak atau penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, nanti tidak hanya Bapak Ibu guru yang tampil di sini, tidak hanya Bapak Kepala Sekolah yang tampil di sini, kalian juga bisa tampil di sini. Nanti kita wawancarai dan sebagainya. Tapi ada syaratnya, harus berprestasi. Nah, seperti itu Bapak. Jadi misalnya kalau nanti ada siswa-siswi kita yang berprestasi, misalnya kemarin sampai tingkat bahkan internasional yang pencak silat internasional di Aljazair itu. Betul. Nah itu nanti kita undang, kita akan korek-korek, biar kalian tahu, biar kalian kemudian memotivasi siswa-siswi juga untuk lebih berprestasi. Oke. Itu anak-anak. Jadi hari ini dengan semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, SDN Ujung 9 dengan bangga mempersembahkan Arjulan Podcast. Nanti setelah ini akan ada yang dari Bapak Kepala Sekolah. Apa itu? Yakni Bapak Kepala Sekolah nanti akan meresmikan secara kedinasan, mungkin karena beliau adalah Bapak Kepala Sekolah, tentang peresmian Arjulan Podcast ya. Mungkin informasi kalau anak-anak atau siswa-siswi Ujung 9 mungkin kata-kata Arjulan itu sudah tidak asing lagi, tapi mungkin kalau yang di luar Ujung 9 masih apa sih dari tadi ngomong Arjulan. Arjulan itu adalah sebutan bagi kami keluarga besar SDN Ujung 9. Jadi Arjulan itu singkatan dari Arek Ujung 9, Arek Ujung 9, dan kami menyebutnya Arjulan itu sebagai sebutan komunitas kami gitu, kita ciri khas betul Bapak. Nah itu anak-anak yang kita obrolkan hari ini, kita bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah tentang tujuan, kemudian manfaat apa yang bisa kita ambil dan harapan beliau untuk peresmian Arjulan Podcast nanti. Tapi jangan lupa setelah ini akan ada yang seru dari Bapak, tunggu saja. Oke? Nah, terima kasih kalian sudah melihat tayangan ini. Semoga menginspirasi, semoga memotivasi. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Bapak. Karena kita masih berada di pandemi. Jadi jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, kurang aktivitas di luar rumah yang tidak perlu misalnya ya. Tetap jaga pola makan, pola istirahat dan sebagainya agar kita tetap sehat. Yang penting sehat dulu. Kita semoga nanti pandemi ini oleh Allah segera dihilangkan, segera dicabut, kemudian kita bisa bergabung lagi, bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu Guru, kita bisa belajar, bermain bersama. Gitu anak-anak, hari ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, kemudian subscribe channelnya Ujung 9 channel kalau di YouTube. Kemudian kita juga punya Instagram Arjulan Squad ya. Itu adalah beberapa media yang kita punya. Jangan lupa ya, di like, subscribe, kemudian di share agar sekolah kita lebih dikenal bukan hanya di Surabaya, siapa tahu se-Indonesia bahkan dunia dengan prestasi kita. Amin. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, waktunya, kemudian concernnya kepada pelayanan bagi siswa-siswi terutama untuk SDN Ujung 9. Saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Ini juga merupakan pembekalan buat kami, salah satu tantangan juga buat kami agar kami bisa berkembang sebagai guru, kemudian juga sekali lagi memberikan pelayanan terbaik buat putra-putri kita. Amin. Terima kasih rawuhipun, terima kasih. Monggo silakan beraktivitas, tapi setelah ini mungkin nanti anak-anak lagi-lagi diingatkan oleh Pak Fuad, jangan tutup dulu, jangan pindah channel dulu. Nanti akan ada peresmian dari Bapak Kepala Sekolah meresmikan Arjulan Channel. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Dengan meneladani semangat juang para pahlawan, dengan tekad baja untuk mengisi kemerdekaan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, podcast Arjulan mulai hari ini saya nyatakan siap mengudara. Surabaya, 16 Agustus 2021, atas nama Arjulan Squad Suhadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka!